Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala ramadhana syahrus siyami lil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Allahumma shalli wa sallim ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Para pemirsa yang budiman, bersyukur kita alhamdulillah karena kita masih diberikan kesempatan, diberikan nikmat umur sehingga dapat bertemu kembali di bulan Ramadan 1446 Hijriah. Tentu kita tidak ingin kesempatan yang diberikan oleh Allah kepada kita saat ini menjadi sia-sia. Kesempatan yang diberikan oleh Allah kepada kita saat ini menjadi percuma, tidak bermakna apapun bagi kita semua. Para pemirsa, para shoimin dan shoimat, untuk itu dalam kesempatan yang mulia ini izinkan saya mengetengahkan tentang puasa yang berkualitas untuk menjadikan diri kita yang muhsin. Pemirsa yang budiman, hampir semua umat Islam mengetahui dan memahami bahwa puasa ini adalah ibadah agung yang sudah lama ditunggu-tunggu oleh seluruh umat Islam. Bahkan Rasulullah juga menganjurkan begitu memasuki bulan Rajab, kita sudah dianjurkan untuk bermunajat kepada Allah, meminta keberkahan di bulan Rajab, lalu lanjut bulan Sya'ban dan minta kita kepada Allah supaya diberikan kesempatan bertemu dengan bulan Ramadan. Begitu bertemu kita dengan bulan Ramadan, akan sangat sayang sekali kalau kita tidak mampu memanfaatkan dengan baik sehingga tidak bisa keluar dari Ramadan dengan menggondol atau dengan menggapai fadilah-fadilah keutamaan di bulan Ramadan tersebut. Untuk itu, apa saja kiat dan bagaimana kita meningkatkan paradigma kita sehingga puasa kita menjadi puasa yang berkualitas. Para pemirsa yang beriman, terkait dengan puasa ini sesungguhnya kita para umat Islam dari awal sudah diwanti-wanti. Siapa yang senang, siapa yang bahagia, siapa yang hatinya gembira dengan datangnya bulan Ramadan, man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'alan niran. Siapa yang tarhib, siapa yang hatinya senang, siapa yang hatinya gembira dengan datangnya bulan Ramadan, maka kita diharamkan oleh Allah dari menyentuh api neraka. Untuk itu, pertama dari rasa senang saja, rasa bahagia kita menyambut datangnya bulan Ramadan itu sudah menjadi poin tersendiri bagi kita. Apalagi kalau kita mampu memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Untuk itu, memasuki bulan Ramadan, tentu selain rasa bahagia, rasa senang, happy, gembira kita dengan datangnya bulan Ramadan, kita harus bertekad untuk mampu memanfaatkan ibadah yang bisa kita bisa maksimalkan di bulan Ramadan. Para pemirsa yang budiman, Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin membagi tingkatan puasa itu menjadi 3. Yang pertama, puasanya orang awam. Yang kedua, puasanya orang yang khusus atau khawas. Dan yang ketiga adalah puasanya orang yang khawasul khawas. Apa puasa orang awam? Puasa orang awam adalah puasa yang dijalani dengan yang penting tidak melakukan hal yang dapat membatalkan puasa. Dia tidak makan, dia tidak minum, dia tidak berkumpul suami istri dan sebagainya itu, sehingga puasanya adalah puasanya orang awam dan sah. Saya sering menyampaikan bahwa orang yang berpuasa misalnya begitu sahur dia tidur, selesai begitu masuk waktu sholat dia sholat zuhur, selesai zuhur tidur lagi, kemudian dia masuk waktu asar, sholat asar, setelah asar tidur lagi, menjelang maghrib baru dia bangun dan berbuka. Dalam konteks fikih tentu dia sah. Tetapi apakah puasanya berkualitas? Apakah puasanya berdampak pada dirinya? Itu pertanyaan yang selanjutnya. Itulah makanya Imam Al-Ghazali dalam tingkatan yang kedua, yakni puasanya orang yang khas atau puasa orang yang khusus. Selain dari menahan diri, tidak makan, tidak minum dari hal-hal yang membatalkan puasa, dia juga berupaya tidak melakukan hal-hal yang dapat mengurangi
pahala puasa, dapat mengurangi pahala puasa. Untuk itu dia tidak makan, tidak minum, dan tidak melakukan hal-hal yang dapat membatalkan puasa, sembari menjaga dirinya dari hal-hal yang bisa mengurangi pahala puasanya. Apa saja yang bisa mengurangi? Ya, dari kemaksiatan yang dilakukan, seorang bisa mengurangi nilai puasanya. Untuk itu, maka orang yang pada tingkatan yang kedua, seharusnya dia sudah bisa menjaga diri, menahan dirinya dari hal-hal yang bisa mengurangi nilai ibadah puasa. Yang mengurangi ibadah puasanya, membicarakan orang lain, membicarakan buruknya, ya kita bergosip, kemudian mengeluarkan atau melontarkan kata-kata yang menyebabkan orang sakit hatinya, termasuk kecurangan-kecurangan yang dilakukan, itu dapat mengurangi nilai ibadah puasa. Larangan-larangan yang ditetapkan di dalam agama, apabila itu dilakukan maka dapat mengurangi nilai puasanya. Itu tingkatan yang kedua. Sedangkan yang ketiga, yang paling tinggi adalah puasanya khawasul khawas. Puasa orang yang khawasul khawas atau VVIP kalau dalam istilah kita, adalah puasa yang dilakukan dengan melangkahi tiga tadi. Dia tidak hanya menahan diri dari lapar dan haus, tidak hanya meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa, lalu kemudian tidak hanya dia meninggalkan hal-hal yang bisa merusak nilai puasa, tetapi dalam hal-hal yang terbesit dalam hatinya, pekerjaan yang bisa membuat sia-sia atau lago dalam konteks agama, maka ditinggalkan. Orang yang puasa dalam konteks khawasul khawas itu adalah orang yang tidak ada yang dipikirkan yang lain kecuali Allah. Tidak ada yang dilakukan kecuali hal-hal yang dapat menyebabkan dirinya dekat dengan Allah. Itulah tipsnya, tentu dia menjalankan semua ibadah-ibadah yang difasilitasi, ibadah-ibadah yang disiapkan di dalam bulan Ramadan. Ramadan ini sungguh luar biasa. Ibadah yang sunat dapat dinilai berpahala wajib. Ibadah yang wajib tentu akan diberikan pahala yang luar biasa. Dan tentu ibadah puasa yang dijalani dengan baik, dengan maksimal, tentu akan menjadi puasa yang berkualitas. Itulah janji Allah. Ada satu pintu yang khusus akan diberikan kepada orang-orang yang berpuasa. Orang-orang berpuasa yang mana? Tentu orang-orang yang puasanya berkualitas, yaitu yang namanya Ar-Rayyan. Inna fil jannati baban, kata Rasul. Dalam surga itu ada satu pintu yang difasilitasi untuk orang-orang yang berpuasa. Nanti semuanya dipanggil orang-orang yang berpuasa. Hei orang-orang yang berpuasa, masuklah pintu surga melalui pintu Ar-Rayyan. Begitu orang-orang yang berpuasa masuk melalui pintu Ar-Rayyan, pintu surga itu pun ditutup. Artinya itulah spesial atau VVIP-nya orang yang berpuasa. Maka insya Allah kalau kita betul-betul bisa mampu, betul-betul bisa memanfaatkan, betul-betul bisa meningkatkan kualitas diri kita menjadi puasanya orang yang khawasul khawas, puasa yang berkualitas, maka insya Allah rezeki kita akan datang, pahala insya Allah akan mengalir, dan surga yang dijanjikan oleh Allah akan kita capai kelak di yaumil qiyamah atau di akhirat kelak. Inilah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak, semoga bermanfaat, dan mari tetap semangat menjalani ibadah puasa di tahun 1446 Hijriah ini. Semoga Allah memberikan kesehatan kepada kita semua, memberikan kita kekuatan sehingga dapat menjalani puasa dengan baik, dan puasa kita menjadi puasa yang berkualitas sesuai dengan harapan kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.